Oke. Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Wah, kakak lihat, kakak pakai iman kakak, adik-adik semua semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Betul Kak Mary? Amin. Yuk, sekarang adik-adik yang siap memuji Tuhan, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdoa. Yuk sama-sama ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kalau hari ini kami mau mulai sekolah minggu kami, biar dimanapun kami berada, kami boleh memuji, menyembah nama Tuhan. Ajarin kami untuk fokus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami. Kami siap memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita semua, kita sama-sama serius. Kita mau sama-sama sungguh-sungguh. Kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nyanyiin lagu ini dari awal, katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Yuk sekarang adik-adik yang cinta sama Tuhan Yesus, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Dengan sungguh-sungguh katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekarang adik-adik sendiri katakan. Ku mau cinta Yesus. Sekarang kakak mau ajak kita sambil angkat tangan, katakan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan sungguh-sungguh katakan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Lebih keras lagi buat Tuhan Yesus, katakan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Yuk satu kali lagi ya, naikkan pujian ini, katakan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan pakailah, pakailah sesuai dengan rencana. Satu kali lagi yuk, katakan. Pakailah sesuai dengan rencana. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau ajak kita semua, kita mau sembah Tuhan ya adik-adik. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan haleluya. 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 Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. 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 Sama-sama ikutin kakak berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami boleh menyembah nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji Tuhan. Lebih lagi kami mau melompat. Kami mau angkat tangan kami. Kami mau keluarkan suara kami hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Kasih tepuk tangan dong yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tadi kan kita udah nyanyiin Ku Mau Cinta Yesus ya, Kak Mary. Kakak mau tanya sekali lagi, siapa yang di sini cinta sama Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya coba. Yang cinta sama Tuhan Yesus, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Yuk lagi dari awal ya, katakan. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Dari awal ya, kita mau sama-sama katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Adik-adik sendiri dengan suara yang keras katakan. Kasih Yesus. Yuk dengan suara yang keras katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku.
Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oke, siapa yang di sini bersuka cita coba sambil kasih senyum dong buat Tuhan Yesus. Udah? Yang mau bersuka cita untuk nama Tuhan sekali lagi kasih tepuk tangan yuk. Yang keras buat Tuhan Yesus sambil sorakan haleluya. Sambil tepuk tangan ya. Kita mau bilang kalau hari ini tuh harinya. Sama-sama katakan, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Dari awal ya, katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita sambil kasih senyum. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Lagi ya, katakan bersuka. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Sekarang kakak ajak kita sambil tepuk tangan yuk. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Sekarang di atas kepala ya, tepuk tangannya ya. Katakan bersuka di dalam Tuhan. Terus kakak mau ajak kita semua sambil lompat, katakan bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di sama-sama ya, kita mau teriak, katakan bersuka. Ye, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Oke adik-adik, sekalipun di rumah kakak percaya adik-adik semua pasti semakin semangat memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh lampaikan tangannya dengan semangat, sorakan haleluya. Ya adik-adik, sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kalau Yesus adalah terang dunia bagi setiap kita, amin. Amin. Boleh goyang kiri kanannya mana adik-adik? Yuk, di rumah yang belum berdiri kakak ajak kita semua bangkit berdiri yuk. Sama-sama katakan, Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sekali lagi dari awal boleh nyatakan ya. Yesus terang dunia, dia dari surga jadi manusia. Yesus penebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima, amin. Dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan semua kasih. Boleh adik-adik di rumah sambil nyanyi sambil pakai gerakan. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang, dan sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Sekali lagi, sampai ujung dunia. Tepuk tangan buat Tuhan
Oke adik-adik yang di rumah, sebelum kita lanjut, kakak mau ajak kita semua untuk boleh kepalkan tangan kanannya ya, tangan kanan. Angkat tinggi-tinggi tangannya. Oke, ready ya, kita mau lompat bareng-bareng sambil serukan haleluya. Oke, 3 kali ya. Oke. 3 kali ya adik-adik, oke. Hitungan ketiga kita mulai ya, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau bilang Jesus is my best friend, oke? Sama-sama deh, kita belajar lagu ini sama-sama. Boleh sambil ikut gerakan kakak Feris dan kak Mary ya. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Sekali lagi. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Ya. Kasihnya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabat kesana ya. Ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji, putar semua, selalu setiap hari. Jesus is my best friend. Jesus is my best Katakan, friend. my best friend forever. My best friend forever. Sekali lagi ya adik-adik. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Iya, siap-siap goyang. Sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabat, ku berdoa, ku membaca firman-Nya, baca firman-Nya, ku memuji, putar semua ya. Selalu setiap hari, kasih-Nya sungguh besar, rela memberi nyawanya bagi kita semua. Sahabat-sahabatnya, ku berdoa padanya, ku membaca firman-Nya, ku memuji namanya, selalu setiap hari. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. My best friend forever. My best friend forever. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita yuk buat dengar firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, tadi yang lagi berdiri boleh kembali lagi duduk. Atau mau tetap berdiri juga tidak apa-apa adik-adik. Kita siapkan hati ya untuk dengar firman Tuhan. Yuk mari sama-sama kita boleh angkat pujian ini teman adik-adik. Ini pujian baru, biar sungguh adik-adik boleh sama-sama kita belajar. Adik-adik boleh lihat liriknya, sama-sama boleh nyanyikan ini dari rumah. Kau Bapa kami yang baik Tuhan, Kau Bapa kami yang setia Tuhan. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima
bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan kalau kami boleh memuji-Mu, boleh menyembah-Mu. Tuhan, kami sangat bersyukur. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami, siapkan hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, biar kami boleh jadi anak yang dengar-dengaran akan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Valen. Hari ini kita mau belajar ayat firman Tuhan atau firman Alkitab hari ini yang terambil dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yuk, sama-sama kita buka yuk Alkitab kita di Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yuk, sambil kita buka kitab kita, kakak mau tungguin kalian, kakak mau hitung 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Udah ketemu adik-adik? Belum kak? Oke, kita tunggu lagi ya. 1, 2, 3. Udah ketemu? Udah. Yuk, yang udah ketemu sama-sama kita kan amin. Mana suaranya? Amin. Oke, amin ya adik-adik. Oke, yuk coba kalian lihat di situ judulnya apa adik-adik? Gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, kakak pengen cerita nih. Pada waktu itu ada 10 orang gadis-gadis. Ada 5 gadis-gadis bijaksana dan 5-nya lagi adalah gadis-gadis yang bodoh adik-adik. Nah, gadis-gadis bijaksana itu apa sih kak? Gadis-gadis bodoh itu apa sih kak? Yuk sama-sama kita simak ya ceritanya. Pada waktu itu 10 gadis ini ada yang tadi kakak bilang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Gadis bijaksana adalah gadis yang bawa pelita. Pelita, dia juga bawa bahan bakarnya, yaitu berupa minyak di dalam buli-buli. Nah, buli-buli itu adalah tempat buat taruh minyak adik-adik. Bentuknya bulat, kayak tempat botol minyak wangi gitu. Itu diisi oleh minyak. Minyaknya ini akan dipakai sebagai bahan bakar untuk menghasilkan api di pelita. Pelita itu adalah alat yang bisa menghasilkan cahaya atau menghasilkan api yang menghasilkan terang. Kalau di zaman sekarang, mungkin kita bisa bayangin pelita itu sebagai lilin, di mana bahan bakarnya lilin adalah korek. Kalau misalkan lilin ini mau nyala, harus ada koreknya, betul? Kalau nggak ada koreknya, lilin ini nggak bisa nyala. Kayak gitu contohnya adik-adik. Lalu kalau misalkan gadis bodoh ini dia hanya bawa pelita tapi tidak bawa minyaknya. Dia hanya bawa lilin yang saat ini menyala tapi tidak bawa korek apinya dan tidak bawa lilin cadangannya adik-adik. Itu bedanya. Lalu lanjut ya. Jadi ada 10 gadis ini. Gadis-gadis ini sedang menunggu para mempelainya datang. Gadis-gadis sedang menunggu pengantin prinya untuk datang. Tapi adik-adik tahu nggak gimana? Jadi dari 10 wanita ini, 10 gadis-gadis ini, mereka kelelahan menunggu. Akhirnya mereka semua ngapain ayo? Ngorok.
Iya, betul. Tapi lebih tepatnya adalah semuanya pada tertidur. Tertidur karena mereka semua kelelahan adik-adik. Jadi 10 wanita ini, 10 gadis-gadis ini kelelahan menunggu. Mereka bilang kayak, mana nih lama banget ini. Aduh gak datang-datang jam berapa nih sekarang. Duh janjinya jam berapa sih tapi gak datang-datang. Akhirnya mereka kelelahan dan mereka tertidur adik-adik. Saat mereka tertidur, tengah malam, tiba-tiba ada suara. Ada orang yang berteriak, mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Mempelai datang, song-songlah dia. Terus adik-adik tahu, ketika mereka mendengar suara itu, mereka mikir kayak, apa itu? Suara apa itu? Mempelai datang, song-songlah. Hah? Mempelai datang, song-songlah dia. Oke, aku harus bangun sekarang. Dan semua gadis-gadis itu, 10 gadis itu gak ada lagi yang tertidur, semua terbangun. Mereka langsung siap-siapin barangnya mereka. Gadis-gadis yang bijaksana merapikan pelitanya mereka. Mereka bawa lagi minyaknya di dalam buli-buli. Mereka ngecek lagi persediaan mereka. Apakah sudah lengkap nih untuk menyambut si mempelai ini datang? Menurut gadis-gadis bijaksana, oh aku sudah lengkap. Oh kami sudah lengkap. Tiba-tiba untuk gadis-gadis bodoh, mereka lagi nyusun. Wah, gimana nih teman-teman? Pelita kita, apinya, sudah mulai mau padam. Sudah mulai redup nih. Sudah mulai berkurang cahayanya. Sebentar lagi padam, sebentar lagi mati. Gimana nih teman-teman? Kita nggak punya minyak. Kita nggak punya minyak untuk menyalakan pelita ini. Aduh, gimana ya? Padahal mempelai sudah mau datang, tapi kita nggak punya minyak. Oh oke. Yuk coba kita tanya aja sama gadis-gadis bijaksana tadi. Yuk coba kita samperin. Akhirnya 5 gadis bodoh ini nyamperinlah si 5 gadis bijaksana. Mereka bilang kayak gini, boleh nggak bagi dong sedikit aja dari minyak kalian. Buat kami nggak cukup nih. Punya kami, kata gadis-gadis bodoh, punya kami, pelita kami sudah hampir padam. Sekarang sudah mulai redup. Kalau misalkan nanti ketemu sama mempelai dan apinya padam, bagaimana? Boleh gak ya? Boleh ya kalau kami minta punya kalian nih, minyak-minyaknya. Lalu, kata gadis bijaksana seperti ini adik-adik. Enggak. Pokoknya enggak boleh. Kalau kalian ini, harusnya kalian siap sedia dong. Harusnya kalian bawa dong persediaan minyak kalian. Jadi buli-buli, harusnya kalian bawa buli-buli gitu. Ngapain? Kenapa kalian tidak bawa? Kenapa kalian tidak mempersiapkan? Ya udah, daripada kayak gitu, di sana ada penjual minyak. Kalian pergi aja beli ke sana. Kata si bijaksana bilang seperti itu sama gadis-gadis bodoh. Akhirnya gadis-gadis bodoh ini tanpa berpikir panjang, mereka berpikir kayak, oke, ya, mungkin masih keburu kali ya untuk beli minyak dulu sampai dengan mempelai datang. Akhirnya mereka larilah ke tempat penjual minyak, mereka beli minyak. Tapi adik-adik tahu, ketika mereka gadis-gadis bodoh ini lagi pergi ke penjual minyak, mempelai itu datang dan bertemu dengan 5 gadis bijaksana dan akhirnya mereka masuk dalam satu ruang perjamuan, namanya perjamuan kawin dan pintunya tertutup adik-adik. Pintunya sudah tertutup. Akhirnya ketika gadis-gadis bodoh ini kembali dan mereka lihat pintunya tertutup, mereka sedih. Mereka dia nangis. Gimana dong nggak bisa masuk? Akhirnya mereka ketok-ketok kayak gitu, tapi lebih kencang lagi. Tok. Tuhan tolong bukakan Tuhan tolong bukakan pintunya buat kami Tuhan kami juga mau masuk Tuhan, kami mau juga masuk ke dalam perjamuan kawin Tuhan tolong bukakan Tuhan. Lalu adik-adik tahu nggak kira-kira pintunya dibuka apa dibiarin tertutup? Ya, pintunya dibiarin tertutup dan terdengar suara seperti ini. Kamu siapa? Saya tidak mengenal kamu. Saya tidak pernah mengenal kamu. Lalu gadis-gadis bodoh ini bilang, enggak Tuhan, kami mempelaimu Tuhan, kami mempelaimu Tuhan. Lalu Tuhan itu tetap bilang, ya saya nggak kenal kamu. Seharusnya kalian itu berjaga-jaga, tapi kenapa kalian tidak lakukan? Gitu adik-adik. Nah, dari cerita ini kita mau belajar ya. Tadi pertama ada yang namanya gadis-gadis. Gadis-gadis itu apa sih Kak?
Garis-garis itu yang di sini berbicara bukan cuma anak-anak perempuan saja, tapi garis-garis di sini dibicarakan soal kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi bukan hanya gadis perempuan atau anak perempuan saja yang bisa masuk dalam kerajaan surga, tapi kita yang anak laki-laki juga tetap bisa masuk dalam kerajaan surga, adik-adik. Garis-garis itu cuma simbolisasi atau lambang untuk menunjukkan kalau kita adalah umat-umat Tuhan. Nah, garis-garis ini terbagi menjadi dua. Garis-garis apa? Tuh, bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Kakak pengen jelasin dulu, gadis-gadis bijaksana adalah gadis-gadis yang dia bawa pelita untuk menghasilkan terangnya. Dia bawa minyak sebagai persediaannya di dalam buli-buli tadi. Jadi mereka ini garis-garis bijaksana bawa persediaan. Ada satu hal yang mereka siapkan. Sedangkan gadis-gadis bodoh ini mereka bawa pelita, tapi mereka tidak bawa minyak. Berarti mereka tidak melakukan persiapan atau mereka tidak siap sedia, adik-adik. Begitu bedanya. Lalu, apalagi nih yang mau kita pelajari? Nah, dari sini kita bisa lihat apakah kita sebagai anak-anak Tuhan mau jadi gadis-gadis atau anak-anak Tuhan yang bijaksana, ataukah kita mau jadi gadis-gadis atau anak-anak Tuhan yang bodoh. Pilihan itu ada di tangan kita, adik-adik. Kalau kakak ini maunya jadi apa ya? Adik-adik mau apa? Gadis-gadis bijaksana apa gadis-gadis bodoh? Gadis-gadis bijaksana kan? Kakak juga pingin jadi gadis-gadis bijaksana ini gitu. Nah, terus tadi kakak mau bicarain soal pelita. Pelita itu adalah alat. Mungkin kalau misalnya kalian bisa bayangin, pada zaman dulu pelita itu bentuknya kayak lampu jinnya Aladin. Di ujungnya itu, di ujung tekonya itu tuh keluarin lilin gitu, adik-adik. Nah, di lampu ini, di pelita ini akan mengeluarkan lilin. Pelita ini bisa menyala atau bisa menghasilkan lilin apabila punya minyak. Minyak itu buat saat-saat ini berbicara soal apa? Minyak itu berbicara soal Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus di dalam Tuhan, kalau kita bisa menghasilkan minyak rohani, kerohanian kita juga bisa menyala-nyala, adik-adik. Nah, Roh Kudus itu dihasilin dari apa? Minyak ini dihasilin dari apa? Dari kebiasaan kita berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar apa kata orang tua, baca firman Tuhan, dengar apa kata Tuhan. Dari situ bisa menghasilkan minyak-minyak. Kalau minyak-minyak ini sudah banyak, otomatis ini jadi bahan bakar yang sangat baik untuk menghasilkan api yang baik dalam pelita ini. Jadi minyak ini sebagai bahan bakar untuk menghasilkan cahaya yang terang dalam pelita. Contoh lainnya, korek ini kalau kita punya persediaan korek yang banyak, kita bisa menyalakan lilin. Betul, tanpa korek lilin tidak akan pernah bisa menyala. Tanpa ada percikan api, lilin tidak akan bisa menyala. Karena itu butuh yang namanya korek api. Butuh yang namanya minyak untuk menghasilkan terang atau menghasilkan api dari pelita itu. Dan minyak dihasilkan dari Roh Kudus tadi, adik-adik. Lalu kita belajar lagi soal apa? Soal pelita dan terang. Terang itu berbicara soal kehidupan kita di dalam Tuhan. Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam terang, ataukah kita anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam terang, malah hidup di dalam gelap? Contohnya, adik-adik tahu kan, kalau saat-saat ini ada yang namanya virus yang menyebar luas di seluruh dunia. Gak cuma di Indonesia, gak cuma di Jakarta, tapi udah seluruh dunia. Makanya kita sebut dengan pandemi. Makanya adik-adik nih yang tadinya sekolah, sekarang jadinya sekolahnya dari rumah. Bosen gak? Bosen kan? Ini gara-gara adanya si virus corona ini, adik-adik. Virusnya apa namanya? Corona. Atau kita kenal sebagai COVID-19 atau COVID-19. Gara-gara ada virus ini menyebarkan yang namanya ketakutan, adik-adik. Sekali lagi, ketakutan itu bukan datang daripada Tuhan, tapi ketakutan ini disebarkan oleh si jahat, si iblis, adik-adik. Dengan adanya virus, mereka menyebarkan ketakutan. Akhirnya kita bisa berpikir, aduh kak, aku takut sakit, kak, aku takut mati, aku belum mau mati. Mungkin ada orang tua kalian juga yang bilang, aduh gimana ya, dengan adanya corona ini jadinya nggak bisa kerja,
jadinya dipecat, jadinya nggak bisa punya gaji, jadinya nggak bisa keluar kemana-mana. Mungkin juga adik-adik bilang jadinya nggak bisa main sama teman-teman, nggak bisa ke sekolah. Duh, gak enak banget. Duh, kalau aku ke sekolah nanti aku kena virus. Jadi serba takut. Nah, ketakutan itu sekali lagi bukan datang dari Tuhan. Mungkin virus ini memang atas izin Tuhan, tapi ketakutan itu bukan dari Tuhan, adik-adik. Ketakutan itu disebarkan oleh si jahat. Kalau kita takut, si jahat tuh akan senang. Dia akan bilang kayak gini, hahaha, dasar kalian anak-anak Tuhan. Katanya kalian anak-anak Tuhan, punya Tuhan yang hebat, tapi sama virus kayak gini aja takut. Gimana sih kalian? Kita malah menyenangkan si iblis kalau kita takut. Padahal yang kita mau senangkan adalah Tuhan Yesus, adik-adik. Jadi yang namanya terang itu bukan menyebarkan ketakutan, tapi yang namanya terang juga bukan hidup dalam ketakutan. Dan yang namanya terang ini adalah kita bisa menyebarkan sukacita, damai sejahtera, berita baik. Jadi kita bisa sebarkan nih sama orang tua kita. Kita bilang, Papa, Mama gak usah takut. Kemarin ini kita kan sudah merayakan yang namanya Paskah. Sebelumnya kita semua sudah memperingati yang namanya Jumat Agung. Jadi Tuhan Yesus udah mati, terus Tuhan Yesus bangkit lagi dalam 3 hari kemudian. Kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, berarti Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap kita dengan bilur-bilur darahnya Tuhan Yesus. Jadi Papa, Mama, Kakak, gak usah takut ya. Adik-adik juga gak usah takut ya. Karena Tuhan kita telah menyembuhkan setiap kita, adik-adik. Nah, itu yang namanya terang. Karena terang sekali lagi adalah perpanjangan tangannya Tuhan Yesus. Jangan sampai kita malah menyebarkan ketakutan dan kita membuat iblis senang, padahal tujuan kita adalah menyebarkan sukacita, damai sejahtera, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan buat adik-adik semua. Tadi pada saat gadis-gadis bodoh pergi ke penjual minyak, kan pintu tertutup. Mereka ngapain adik-adik? Mereka ngapain? Mereka ketok. Mereka bilangnya gimana? Mereka bilangnya kayak gini, Tuhan, tolong bukakan pintu. Tapi ingat gak? Tuhan itu jawab apa? Tuhan itu jawab, siapa kamu? Saya tidak mengenal kamu. Seharusnya kalian semua bersiap sedia dan berjaga-jaga. Nah, kita juga mau belajar dari sini. Apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Berjaga-jaga adalah setiap kita bisa menjaga kerohanian kita, menjaga atau menghasilkan minyak kita dari yang tadi, yang udah kakak sebutin. Doa, pujian, penyembahan, dengar apa kata Tuhan, dengar apa kata orang tua, nurut sama orang tua, itu akan menghasilkan minyak yang banyak. Itu namanya kita sedang bersiap sedia, kita berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, adik-adik. Amin? Amin. Terus kakak juga pengen tanya satu lagi. Ada berapa gadis bijaksana? 1, 2, ada 5. Betul sekali. Ada 5 gadis bijaksana. Yang dinamakan gadis bijaksana itu apa sih adik-adik? Ingat gak? Nah, yang namanya gadis bijaksana itu adalah gadis-gadis yang dia bawa pelita, tapi dia bawa persiapan berupa minyak di dalam buli. Jadi gadis bijaksana ini ada yang namanya persiapan. Terus bedanya apa sama gadis-gadis bodoh? Ada yang ingat? Iya, betul. Bedanya sama gadis-gadis bodoh tidak bawa persiapan di dalam buli-bulinya, tidak bawa minyak di dalam buli-bulinya, tidak ada persiapan. Padahal kita tahu ketika kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita harus bersiap sedia, ada persiapan, berjaga-jaga. Amin? Amin adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kakak punya pesan juga buat kita semua. Jangan sampai nih, buat setiap kita yang ada di rumah, walaupun hari ini kita tidak datang ke gereja, jangan sampai ketika papa mama suruh kita untuk baca Alkitab, kita bilang kayak gini, duh
"Pa, Ma, gak usah lah, ngapain lah baca Alkitab? Kan aku gak ke gereja, kan aku di rumah aja." Ya udah dong, aku gak usah baca Alkitab. Tidak adik-adik. Tapi ketika kita di rumah, justru kita tetap harus baca Alkitab. Tuhan Yesus ada di mana-mana kok. Tuhan Yesus ada di rumah-rumah kalian, gak cuma ada di gereja. Karena itu biar setiap kita tuh gak malas. Kalau kita gak baca Alkitab, berarti kita sedang menjadi gadis yang bodoh. Kita tidak sedang berjaga-jaga. Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang menjemput, kita akan ditinggal. Kita gak mau kan ditinggal sama Tuhan Yesus. Kita mau ikut sama Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Amin. Yuk, sama-sama kita satu dalam doa. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa buat Indonesia, buat bangsa kita. Kita mau berdoa buat orang tua kita. Kita mau berdoa buat kita. Amin. Amin. Yuk kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka Tuhan, supaya mereka boleh menjadi produktif. Tuhan, kami mau berdoa bagi kota Jakarta. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Tuhan, kami minta damai sejahtera boleh turun atas kota kami, atas negeri kami, atas rumah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami rindu untuk ketemu Tuhan setiap hari. Kami rindu untuk beribadah di gereja. Kami minta Tuhan, biar setiap kami boleh terus menjaga api kami, supaya kami siap sedia menanti kedatangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Amin ya. Jadi kakak mau ingetin lagi. 1, kita harus jaga api kita dari apa? Dari baca firman Tuhan, dengar apa kata Tuhan, nurut sama orang tua, menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Supaya minyak kita boleh terus menyala untuk menghasilkan terang, yaitu menghasilkan api. Api ini berbicara soal apa? Api ini berbicara soal terang. Tidak ada yang namanya ketakutan. Kita tidak menyebarkan virus. Kita tidak menyebarkan virus ketakutan. Tapi kita menyebarkan yang namanya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus. Karena itu, sama-sama yuk adik-adik. Sekali lagi, kalau misal kita ada di rumah, kita harus rajin baca firman, berdoa, puji nama Tuhan, dengar apa kata orang tua, dengar apa kata Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sampai di sini firman hari ini. Kita jumpa lagi sampai dengan minggu depan. See you. God bless you.